Aplikasi yang mengklaim bisa menghasilkan uang dengan mudah, WPONE, kini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Meskipun menggiurkan, banyak orang mulai meragukan keamanan dan legalitas aplikasi ini. Sebagai platform yang mengklaim terkait dunia kripto, WPONE menawarkan keuntungan besar. Namun begitu, perlu diingat aplikasi ini hanya mendompleng nama aplikasi yang sudah ada. Jadi, pembuatan aplikasi yang mirip ini sebenarnya hanya untuk menipu. Mereka menerapkan sistem piramida dan Ponzi member get member alias teman makan teman dalam praktiknya. WPONE mengklaim memberikan keuntungan 2% per hari dari saldo yang diinvestasikan dalam platform ini. Bayangkan saja, dengan modal Rp500.000 per bulan, pengguna bisa mendapatkan hingga Rp18 juta dalam 6 bulan. Tawaran keuntungan yang sangat tinggi ini tentu menarik banyak perhatian. Namun, apakah tawaran ini realistis? Tentu saja tidak. Keuntungan yang terus-menerus dijanjikan setiap hari, apalagi di dunia kripto yang sangat fluktuatif, adalah tanda utama dari sebuah penipuan investasi. Dalam dunia kripto, fluktuasi harga sangat tinggi, sehingga tidak mungkin ada aplikasi yang menjamin keuntungan tetap setiap hari. Aplikasi WPONE menawarkan sistem member get member, yang mengharuskan pengguna untuk mengajak orang lain agar bisa mendapatkan bonus. Setiap anggota yang berhasil mengajak orang lain akan mendapatkan bonus, sedangkan untuk mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan, pengguna harus mengajak minimal 2 orang. Model bisnis seperti ini mengindikasikan bahwa WPONE beroperasi dengan skema Ponzi. Ini adalah sistem yang sangat berbahaya karena bergantung pada pendanaan dari anggota baru untuk membayar keuntungan kepada anggota yang sudah lebih lama. Dalam jangka panjang, skema Ponzi akan runtuh, dan banyak orang yang akan kehilangan uang mereka. WPONE juga mengklaim menggunakan robot AI untuk berdagang secara otomatis di pasar kripto. Namun, perlu diingat bahwa perdagangan kripto selalu mengandung risiko fluktuasi harga yang sangat tinggi. Tidak ada sistem yang bisa menjamin keuntungan stabil dalam dunia perdagangan digital yang penuh ketidakpastian ini. Jika dilihat dari perspektif peraturan di Indonesia, perdagangan kripto diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan. Jika WPONE tidak memiliki izin dari OJK, maka bisa dipastikan bahwa platform ini beroperasi secara ilegal. Oleh karena itu, berhati-hatilah dan pastikan Anda hanya berinvestasi di platform yang telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang sah. Selain keuntungan yang tidak realistis, WPONE juga menggunakan taktik untuk menipu masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh terkenal, termasuk tokoh agama, masyarakat, dan bahkan oknum polisi dan ASN. Ini adalah taktik yang sering digunakan oleh skema Ponzi untuk memberikan kesan bahwa aplikasi atau platform tersebut sah dan terpercaya. Jika Anda menemukan aplikasi yang menawarkan keuntungan tinggi dan mengandalkan sistem referral atau member get member, itu adalah tanda penipuan. Jangan terjebak oleh janji-janji manis dari aplikasi yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Jika Anda sudah bergabung dengan WPONE, aplikasi ini sudah tidak bisa dihadapkan lagi. Karena aplikasi WPONE kini lagi gejala scam, tidak bisa menarik uang dengan alasan untuk membersihkan akun ilegal. Akun member dibekukan dan bisa menarik pada tanggal 14 Maret. Percuma kalian posting status, mengeluh tidak bisa WD. Kalian justeru akan digoreng oleh akun-akun tidak jelas yang bilang WPONE masih berjalan dengan lancar. Kalaupun mereka berikan bukti bahwa WPONE masih lancar, yakin bisa percaya bukti yang ditunjukkan secara online oleh orang yang tidak kalian kenal. Apa yang tidak bisa direkayasa sekarang ini? Dan kalaupun benar, ada wilayah tertentu yang masih berjalan dengan lancar, bisa jadi sengaja dikondisikan seperti itu oleh si pembuat skema Ponzi tersebut. Tujuannya, membuat para member di daerah lain yang sudah tidak bisa melakukan penarikan, menjadi ragu untuk mengambil tindakan.
sembari memberi waktu tambahan bagi dirinya untuk merampok uang yang semakin banyak, serta mengulur waktu untuk membawa kabur uang kalian. Kesalahan leader atau mentor yang tidak amanah, sistem yang sedang maintenance, harus melakukan deposit, dan lain-lain merupakan skenario lama dan usang yang sudah pernah diterapkan oleh skema-skema Ponzi sebelumnya. Jadi kalau boleh saran, stop mengeluh dan mulailah ambil tindakan. Inventaris semua rekening tujuan deposit, kumpulkan bukti, bukti transfer, dan sebagainya. Bangun komunikasi yang intens dan private sesama korban yang sudah tidak bisa WD. Ajak untuk membuat laporan ke polisi bersama-sama. Hanya dengan ada yang memulainya, pasti yang lain pun akan menyusul. Semakin lama ditunda, semakin berpotensi kehilangan uang kalian. Belajarlah dari kasus Smart Wallet. Sejak ada tanda-tanda scam, selalu saja ada skenario yang dibuat untuk membingungkan para korban. Sistem error lah, harus deposit lagi lah, bla 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 bla. Dan ketika akhirnya mereka semua sadar sudah tertipu, semuanya sudah terlambat. Rekening yang juga terdaftar sebagai persoalan perorangan, kenyataannya adalah perseroan fiktif. Namun ini hanyalah sebuah saran. Keputusan ada di tangan kalian.